Selamat siang Bu Dinar. Apa kabar Selamat nih? selamat siang Budian. Alhamdulillah baik. Budian Alhamdulillah. gimana? Iya, alhamdulillah ini Bu Dinar. Tampak ya dari wajah saya selalu cerah ceria seperti Bu Dinar. Kita kan selalu bersemangat, happy ya Bu Dinar ya. Iya, Oke. Bu Dinar, ini terima kasih Ya sekali Bu. loh. Bu Dinar ini sudah mau meluangkan waktu sedikit untuk kegiatan coaching pada siang hari ini ya. Bu Dinar, ini saya mau tanya ini. Tujuan dari coaching kita ini saat kita ngobrol ini Bu Dinar itu mau ngobrolin tentang apa ya? Ini loh Bu, saya sedih tentang murid saya. Kenapa? Namanya muridnya Bu Dinar kenapa ya kalau boleh tahu? Iya, murid saya itu hmm, gimana ya kalau di kelas itu ada beberapa murid yang bicaranya kasar. Gitu. Ya Bicara Bu, saya kasar dengar itu, kok maksudnya itu di muridnya Bu Dinar ya di dalam kelas bicara kasar seperti itu ya Bu Dinar? iya, Hmm. bicara kasar dengan teman sekelasnya, Bu. Biasanya tuh kalau istirahat gitu, Bu. Oh gitu. Jadi ini Bu Dinar itu galau karena ada muridnya yang di kelas saat istirahat sering bicara kasar ya Bu ya. Lalu Iya, tujuannya kita ngobrol nih, Bu Dinar pengennya itu muridnya menjadi seperti apa? iya. Inginnya murid saya itu setiap perkataan bisa perkataan yang baik, Bu. Mungkin kita nanti ngobrolin ya bagaimana tipsnya begitu, Bu. Oh ya, jadi Bu Dinar ingin muridnya bicaranya itu yang baik-baik saja ya Iya, Bu Dinar ya, tidak yang iya. bicara kotor sama temennya. Nah, nanti setelah kita ngobrol nih, inginnya Bu Dinar itu ukuran keberhasilannya obrolan kita itu yang bagaimana Bu Dinar? Paling tidak mengurangi ya, Bu, mengurangi, mereka berkata kotor, Oh gitu. agar setiap kata yang diucapkan itu kalimat yang positif, kata-kata yang positif, begitu, Bu. Oke, berarti ini nanti Bu Dinar inginnya keberhasilannya itu terlihat saat murid mulai mengurangi berkata-kata kasar. Iya, pengennya berkata yang baik-baik ya Bu Dinar ya. Nah, Iya, lalu ini Bu Dinar, saya jadi excited ini, pengen bertanya lebih kepada Bu Dinar terkait dengan hal tersebut. Ah, kalau menurut Bu Dinar nih, kesempatan saat ini yang Bu Dinar miliki itu apa sih, momen apa yang bisa untuk mewujudkan tujuannya Bu Dinar tadi? eee, dengan pembiasaan-pembiasaan ya, Bu. Kami kan punya pembiasaan di kelas budaya Ya. positif, yang tomat itu tolong, maaf, terima kasih. Mungkin nanti akan lebih menerapkan ke budaya positif itu, Ibu. Oke, berarti Bu Dinar ini kesempatannya ada dalam kegiatan pembiasaan di kelas ya, yang sudah ada. Apa tadi Bu? Tomat. Jadi penasaran, apa itu tomat Bu Dinar? Iya, Kayak tomat nama itu sayuran ya? iya bener, biar mudah diingat temen. Mm-mm. Jadi tomat itu tonya tolong, ma-nya maaf, t-nya terima kasih, Bu. Luar biasa ini Bu Dinar, ini guru yang luar biasa, memilih akronim yang mudah diingat ya sama anak-anak. Ya, tadi Bu Dinar menyampaikan untuk kesempatan yang ada dengan pembiasaan, kemudian tadi dengan istilah tomatnya. Nah nih, kalau saat ini menurut Bu Dinar ini ada di skala berapa ya tingkat keberhasilannya dalam mencapai tujuan tadi? Saat ini ada di skala berapa? Lalu Bu Dinar inginnya sampai pada skala berapa nih? Iya. Kalau sekarang, Bu, karena yang berbicara kasar itu masih bisa ya dihitung dengan jari, maka saya kira masih di skala 6 dan kemudian insya Allah akan menuju ke 8. Wah, oke. Jadi Bu Dinar ini saat ini masih di skala 6 dan ingin di skala 8.
bahkan pengennya lebih ya Bu ya, bisa di skala 100 ya semoga nantinya ya. Amin. Nah, untuk mencapai tujuan yang tadi disampaikan Bu Dina, muridnya biar bisa dapat skala 8 nih di kelas, tidak berbicara kotor lagi. Kekuatan apa nih yang dimiliki Bu Dinar nih, kelebihan Bu Dinar untuk membawa anak-anak ke arah itu? Kemarin kan kita guru penggerak belajar tentang modul segitiga restitusi ya Bu ya. Jadi niat saya nanti akan menerapkan pertama segitiga restitusi terhadap siswanya terlebih dahulu. Kemudian nanti kemungkinan ya Bu, karena kelas kami itu kan alhamdulillah sebagian besar sudah berkata baik gitu ya. Hanya beberapa anak, mungkin sekitar 1-2 anak aja sih yang bicaranya masih kasar, tapi kok kalau di telinga itu rasanya sedih banget ya Bu ya. Kalau ada anak yang berbicara kasar, itu saya setelah nanti segitiga restitusi berjalan, nanti insya Allah kami menemukan solusi ya, apa penyebabnya, kemudian anak murid itu sendiri juga akan menemukan solusi. Jadi rencana awal sih begitu Bu, akan diterapkan segitiga restitusi. Oke, jadi kekuatan yang ada di diri Bu Dinar ini diperoleh dari modul yang kemarin kita pelajari ya, segitiga restitusi itu luar biasa sekali Bu Dinar. Bu Dinar dari Benar. menerapkan restitusi itu kepada anak. Nah, peluang apa yang ada nih Bu Dinar atau kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa Bu Dinar ambil nih dari segitiga restitusi itu? Iya, kemungkinan-kemungkinan kan kita bisa menemukan ya Bu, penyebabnya anak itu kenapa berbicara kotor, apakah karena lingkungan rumahnya, ataukah lingkungan sekolahnya, begitu Bu. Oke, berarti Bu Dinar nanti peluangnya ingin mencari tahu dulu ya, apa sih penyebabnya anak-anak kok bisa bicara kotor seperti itu. Nah, untuk mencari tahu hal tersebut, kira-kira pasti ada hambatan ya Bu Dinar yang dilalui ya, Iya, hambatan atau gangguannya. Kalau boleh tahu apa ya? Apa ya Bu Dinar ya? hambatannya Ibu berkomunikasi dengan orang tuanya, karena Hmm, orang tuanya itu sibuk bekerja. oh Jadi gitu. pagi sampai sore itu sampai malam kadang ya kalau ada lembur-lembur mungkin ya. Jadi Ya. mereka orang tua tidak bisa hadir ke sekolah untuk berkomunikasi dengan guru. Begitu, Bu. Oh, jadi hambatannya Bu Dinar ini agak kurang bisa berkomunikasi secara maksimal ya dengan orang tua karena kesibukan orang tua juga bekerja, jadi sulit untuk bisa ketemu langsung ya Bu Dinar ya. Nah, Iya, dengan adanya hambatan tersebut, Bu Dinar agak susah komunikasi dengan orang tua. Solusinya apa nih dari Bu Dinar? Mungkin nanti bisa untuk referensi bagi teman yang lain. Solusinya apa Bu Dinar? Solusinya nanti saya coba Ibu untuk menghubungi lewat online. Barangkali nanti kita bisa komunikasi melalui WhatsApp, video call, atau voice note agar terjalin komunikasi yang dua arah. Begitu Ibu untuk perbaikan karakter ya, karakter anaknya di sekolah. Begitu Ibu. Oke, solusinya berarti memanfaatkan medsos yang ada ya Bu Dinar ya, dengan pakai WA atau nanti voice note, Bu Dinar nanti bisa tetap bisa komunikasi dengan orang tua. Nah, tadi tujuan utamanya kan ke anak untuk bisa meningkatkan, anak biar tidak bicara kotor lagi. Nah, itu rencananya Bu Dinar itu untuk mencapai tujuan tadi apa yang akan dilakukan? Yang pertama akan langkah pertama sepertinya akan sosialisasi Ibu, sosialisasi di sekolah tentang kalimat-kalimat, kata-kata positif, kemudian membuat keyakinan kelas, anak-anak membuat keyakinan kelas yang menjadi budaya positif tersebut Ibu. Oke, nah jadi berarti rencananya Bu Dinar tuh ada 2 ya. Yang pertama melakukan sosialisasi di sekolah, lalu akan membuat keyakinan kelas. Nah, prioritasnya yang mana nih Bu? Untuk kalau dari 2 itu yang mau diprioritaskan yang mana nih? Atau dua-duanya mau jalan bareng? Sepertinya beriringan ya Bu ya.
Sei berjalan beriringan begitu, Bu. Nah, mau berjalan beriringan. Nah, untuk mencapai dua hal itu bisa berjalan beriringan, pasti Bu Dinar sudah punya strategi nih. Apa itu strateginya dari Bu Dinar? Iya, yang pertama, eee, akan berkoordinasi ya dengan kepala sekolah terkait rencana membuat keyakinan kelas, kemudian mengajak murid-murid untuk membuat keyakinan kelas dan keyakinan kelas tersebut akan menjadi budaya positif yang seperti kemarin itu ada tomat, mungkin nanti bisa ditambah dengan inovasi-inovasi yang lain Ibu. Karena saya kan ngajar di kelas 1 ya. Jadi agak susah-susah gampang, tidak seperti kelas atas. Begitu Ibu cantik. Ah, iya, guru kelas 1 ini luar biasa, harus punya, cara ya untuk bisa apa yang kita inginkan itu sampai ke anak. Makanya Bu Dina tuh awet muda itu loh, tetap Amin, happy selalu. Ya amin. tadi strateginya koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian untuk dengan anak menyampaikan keyakinan kelas, itu butuh jangka waktu yang berapa lama nih kira-kira Bu Dina? Untuk rencana dan komunikasi dengan kepala sekolah sekitar satu minggu ya Bu ya. Kemudian untuk pembuatan keyakinan kelas bisa dijangkau dalam waktu 1 hari. Kemudian untuk penerapannya rencana saya ya sampai nanti kenaikan ke kelas 2 sekitar 6 bulan lagi. 4 bulan ya, 4 bulanan lagi ya Bu ya. Berarti Bu Dinar ini butuh jangka waktu yang berproses ya Bu ya, sampai 6 bulan di akhir semester hingga nanti anak naik ke kelas 2 itu sudah jadi anak-anak yang luar biasa, yang punya budaya positif begitu ya Bu Dinar ya. Nah, Iya benar Bu. pasti ya setiap akan yang dilakukan Bu Dinar itu, yang dikhawatirkan kan ada gangguan-gangguan. Nah, caranya Bu Dinar untuk mengantisipasi supaya tidak terlalu banyak adanya gangguan, bagaimana Bu Dinar? Mungkin komunikasi ya Bu ya, komunikasi dalam bersosialisasi tentang program kelas kami sehingga anak-anak juga ingat keyakinan kelas yang dibuat. Begitu Bu, Ah, komunikasi. komunikasi ya dengan murid ya terkait dengan keyakinan kelasnya. Nah, Bu Dinar tadi berarti rencana aksinya Bu Dinar itu luar biasa. Bu Dinar ingin mengadakan sosialisasi, kemudian kepada orang tua, kepada kelas sekolah, yang paling utama membuat anak melalui keyakinan kelas pembiasaan. Nah, komitmennya Bu Dinar apa nih untuk mencapai tujuan itu? Iya, komitmen saya insya Allah akan tetap semangat, tetap positive thinking, melaksanakan untuk apa namanya kemajuan pengembangan karakter murid di kelas 1A. Wah, keren ya Bu Dinar ya. Semangat pantang menyerah untuk mencapai tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan itu, mencapai komitmennya Bu Dinar, apakah Bu Dinar itu mau melakukan sendiri atau ada yang terlibat siapa, lalu perannya itu apa ya Bu Dinar ya? Iya, tentu kalau karakter itu kan pengaruh sekali dengan lingkungan ya, baik dari lingkungan sekolah maupun dari lingkungan keluarga. Nanti insya Allah akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sini, juga dengan kepala sekolah, kemudian murid juga, murid terlibat, juga paguyuban wali murid Bu. Oke, berarti paguyuban wali murid, kepala sekolah, murid itu punya peranan masing-masing ya Bu Dinar ya. Yang pasti Iya. saling mendukung pastinya. Nanti Bu Dinar bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Nah, setelah coaching ini, apa ya tindak lanjutnya Bu Dinar apa nih setelah kita ngobrol siang hari ini cerah ceria? Kira-kira Iya. tindak lanjutnya apa nih Bu Dinar? Tindak lanjutnya sepertinya nanti akan memikirkan lagi ya berkolaborasi dengan rekan sejawat tentang program-program positif lainnya untuk pembentukan karakter murid Ibu. Oke, berarti tindak lanjutnya akan kolaborasi untuk meningkatkan karakter murid dengan rekan sejawat. Ya, Bu Dinar, kita udah ngobrol lumayan nih, Bu Dinar nih. Nah, dari hasil Iya. obrolan tadi,
Bagaimana nih perasaan Bu Dinar setelah kita ngobrol? Apakah jauh lebih plong atau bagaimana ini Bu Dinar? Iya, terima kasih Budian. Perasaan saya jauh lebih plong karena bisa mengungkapkan ya permasalahan yang dihadapi. Kemudian Budian juga eh, membantu menggali ide-ide saya yang tadinya itu masih di otak, kemudian bisa diungkapkan begitu. Terima kasih Budian. Lanjut ingin kolaborasi, kita sudah ngobrol banyak nih sama Bu Dinar. Bagaimana perasaan Bu Dinar setelah kita coaching siang hari ini? Iya, baik Budian. Terima kasih karena perasaan saya itu menjadi plong. Tidak galau lagi ya, tidak sedih lagi. Karena tadi dari obrolan kita, saya jadi menemukan ide-ide yang sebenarnya masih terpendam, kok ini bisa dinyatakan dan semoga menjadi rencana eh, langkah-langkah ke depan berjalan dengan baik untuk mewujudkannya, Budian. Semangat! Amin amin. Semangat Bu Dinar ya. Bu Dinar, terima kasih ya karena Bu Dinar sudah merasa plong. Saya juga ikut plong ini merasakan apa semangatnya Bu Dinar ini bisa menular ke saya. Nah, oke, untuk obrolan kita kali ini terima kasih Bu Dinar sudah mau ngobrol dalam coaching ini bersama saya Bu Dian sebagai coachnya. Semoga obrolan kita siang hari ini bermanfaat baik bagi Bu Dinar maupun untuk kemajuan anak didik kita. Terima kasih Bu Dinar. Selamat siang. Sama-sama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama.